Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Kali ini kami akan menjelaskan apa itu proyek perkantoran. Definisi. Proyek perkantoran adalah serangkaian aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan dalam lingkungan perkantoran untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Proyek ini bisa mencakup berbagai aspek seperti pengadaan peralatan kantor, renovasi ruang kerja, implementasi sistem teknologi informasi, atau peningkatan efisiensi operasional. Pentingnya proyek perkantoran dan bisnis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau yang disingkat ERP untuk mengotomatisasi proses administrasi dan keuangan dalam sebuah perusahaan manufaktur. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan. Contohnya, perusahaan startup yang mendesain ruang kerja dengan konsep open space dan menyediakan area istirahat untuk meningkatkan kreativitas tim. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Contohnya, pemasangan sistem keamanan berbasis kartu akses di gedung perkantoran untuk membatasi akses ke area yang sensitif. Tahapan membuat proyek perkantoran. Yang pertama, perencanaan atau planning. Beberapa langkah dalam tahapan ini, yang pertama identifikasi kebutuhan, yang kedua menyusun rencana proyek, yang ketiga menentukan tim proyek. Yang kedua ada pelaksanaan atau execution. Yang pertama itu langkah-langkahnya pengadaan barang dan jasa, yang kedua pelaksanaan pekerjaan, yang ketiga pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga, monitoring dan pengendalian atau monitoring dan controlling. Yang pertama, langkah-langkahnya evaluasi kerja, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga penyelesaian rencana. Yang keempat, evaluasi dan penyelesaian atau evaluation dan closing. Langkah-langkahnya yang pertama pemeriksaan akhir, yang kedua evaluasi kinerja proyek, yang ketiga dokumentasi dan laporan akhir, yang keempat serah terima dan pembubaran tim. Studi kasus implementasi sistem manajemen dokumen digital berhasil. Latar belakang, sebuah perusahaan jasa keuangan menghadapi masalah dalam pengelolaan dokumen fisik yang menyebabkan keterlambatan dalam akses informasi, kesalahan pencatatan, dan biaya operasional yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan sistem manajemen dokumen digital berbasis cloud. Tahapan implementasi, yang pertama perencanaan. Perusahaan menyusun rencana proyek, yang kedua pelaksanaan, sistem diinstal, yang ketiga monitoring, tim proyek secara berkala mengevaluasi keefektifan sistem, yang keempat evaluasi dan penyelesaian. Setelah implementasi selesai, dilakukan evaluasi dampak sistem terhadap efisiensi kerja dan biaya operasional. Analisis keberhasilan, efisiensi meningkat, waktu pencarian dokumen berkurang dari rata-rata 15 menit menjadi hanya 30 detik. Dan dokumen lebih aman dengan sistem enkripsi dan backup otomatis. Tantangan yang dihadapi, beberapa karyawan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru, dan terjadi sedikit keterlambatan dalam proses migrasi data karena volume data yang besar. Pembelajaran dari studi kasus, pelatihan karyawan sangat penting untuk menerapkan teknologi baru. Perlu dilakukan uji coba sistem sebelum diterapkan. Yang ketiga, manajemen perubahan harus diperhatikan. Sumber daya manusia adalah aset utama dalam proyek perkantoran. Pengelolaan SDM yang baik memastikan bahwa setiap anggota tim bekerja secara efektif dan produktif. Berikut merupakan tahapan manajemen sumber daya manusia dalam proyek perkantoran. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Mengidentifikasi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, serta peran dan tanggung jawabnya dalam proyek. Yang kedua, rekrutmen dan penugasan. Untuk menentukan siapa saja yang terlibat, seperti manajer proyek, staf administrasi, teknisi, dan tenaga pendukung lainnya. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Jika proyek memerlukan keterampilan khusus, pelatihan diberikan kepada tim agar mereka dapat bekerja lebih efisien. Yang keempat, motivasi dan pengelolaan kinerja. Memberikan insentif, penghargaan, serta evaluasi berkala untuk memastikan produktivitas tetap tinggi. Dan yang kelima, komunikasi dan koordinasi. Menggunakan alat komunikasi seperti email,
aplikasi manajemen proyek, dan rapat rutin untuk memastikan semua tim selaras dengan tujuan proyek. Berikut beberapa langkah-langkah mengelola biaya dalam proyek perkantoran. Yang pertama, perencanaan anggaran. Untuk menentukan estimasi biaya berdasarkan kebutuhan proyek, seperti gaji karyawan, pembelian peralatan, biaya operasional, dan lain-lain. Yang kedua, penyusunan RAB atau rencana anggaran biaya. Dokumen ini berisi rincian anggaran yang dibutuhkan untuk setiap komponen proyek. Yang ketiga, pengalokasian dana. Untuk memastikan setiap bagian proyek mendapatkan anggaran yang cukup sesuai prioritas. Yang keempat, pemantauan dan kontrol biaya. Untuk melakukan pencatatan keuangan secara rutin untuk memastikan tidak ada pengeluaran yang melebihi anggaran. Kelima, laporan keuangan proyek. Untuk menyusun laporan anggaran dan realisasi biaya untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana proyek. Penerapan teknologi dalam proyek perkantoran dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi manajemen proyek. Menggunakan aplikasi seperti Trello, Asana, atau Microsoft Project untuk memantau progres proyek. Kedua, software akuntansi. Menggunakan aplikasi seperti Excel, QuickBooks, atau SAP untuk mencatat dan mengelola anggaran proyek. Ketiga, cloud computing. Menyimpan dan berbagi dokumen proyek di platform seperti Google Drive atau OneDrive agar dapat diakses oleh semua anggota tim secara real time. Keempat, otomatisasi proses perkantoran. Menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning atau CRM, Customer Relationship Management, untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang kelima, keamanan data. Menggunakan sistem keamanan berbasis enkripsi dan backup data untuk mencegah kehilangan atau kebocoran informasi proyek. Kesimpulan, proyek perkantoran adalah inisiatif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor seperti pengadaan alat, renovasi ruang, atau implementasi sistem digital. Proyek ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran bisnis dan meningkatkan efisiensi kerja di lingkungan kantor.